Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Kita akan membicarakan tentang asal ma'rifat, jalan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membicarakannya, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Hal menyatakan asal ma'rifat yang mengesahkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna bagi orang yang mengenal dirinya bila tidak mengetahui ilmu syahdah. Segala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia menjadi kafir bila tidak mengetahui Allah yang menjadikannya dan tidak mengetahui sifat batang tubuh nabinya. Penjelasan: ia tidak mengetahui nabinya karena tak mengenal dirinya sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu yang ada wajib engkau kenal. Johir Rabbi, kenalnya Tuhan itu ada pada batin hambaku. Jadi tempat untuk mengenal aku itu ada pada batin hambaku. Mengenal sesuatu berarti mengenal sifat Allah. Perkara seluruhnya batang tubuh kita lengkap adalah hak Allah yang didatangkan pada kita yang nyata. Tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata, dan tiada yang tahu pada hakikatnya aku hanya dengan Allah. Jadi baik Allah, janji buruk Allah. Sifat yang johir adalah rupa Tuhan kepada hambanya seperti wujud kita, yakni zat wajibal wujud. Itulah barang-barang bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bayang-bayang bergerak kalau tidak bergerak yang punya bayang-bayang. Bermula Allah itu maha suci daripada misal atau nisbat, diisbatkan bayang-bayang yang sebenarnya tempat johirnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya aku jadikan sesuatu itu karena aku hendak engkau mengenal aku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta isinya agar supaya kita kenal dengan Allah. Allah menciptakan alam semesta ini hanya untuk mengenal dirinya. Aku di dalam tiap-tiap sesuatu hati insan. Aku wujudmu di dalam wujud sifatku yang hidup di dalam dirimu, yang tahu di dalam hanya akulah yang kuasa di dalam dirimu, yang menggerakkan adalah kehendakku. Nafsumu, pendengaran dan perkataanmu, penglihatanmu tidak lain daripada aku, nyata aku. Lepaslah engkau daripada dirimu dan sangka-sangka kita yang ikhtiar, karena sangka-sangka itulah sebenarnya yang membuat kamu terdinding, terhijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umpama kamu beribadah, sholat, merasa aku punya pahala, wah aku bisa masuk surga ini, banyak amal ibadahku. Ini kamu sudah nyata terhijab kepada Allah, nyata terdinding kepada Allah. Itulah yang harus kamu matikan dengan kalimat la ilaha illallah.
idopi artinya bersandar, tajalli artinya nyata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matikan dirimu sebelum engkau mati. Yang mati itu ikhtiarmu hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat yang lainnya selain Allah, karena nyata Allah di dalam seluruh alam semesta ini, nyata Allah di dalam diri insan, nyata Allah di dalam semua yang mawujud. Hanya Allah yang nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apa yang datang padamu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur. Dalam nur itu wujud idopi yang dimana dinamakan wujud hakiki. Wujud hakiki itulah kejohiran rupanya juga, yaitu wujud mutlak. Barang siapa memasrahkan Nur Muhammad dengan dirinya karena kejohirannya sampai pendapatan hak Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, sahabat Jabir menangkan, aku riwayatkan, bermula Allah menjadikan sesuatu sebelum ia menjadikan sesuatu yang lainnya, maka telah menjadikan nur Nabi bekas zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan Nabi engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nur bekas zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah rupanya Allah dan kelakuan Allah. Adapun syahadat itu nyawa kita berdiri dengan sendirinya, yaitu esa zat Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu saksi kita, itulah sebenar-benarnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang esa dirinya, yaitu memutuskan tentang syahadat. Jika kita ditanya orang apa itu syahadat, jawabnya bahwa syahadat itu zat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Artinya tiada lain, hanya Allah yang esa. Dan bahwasanya kalau ditanya orang, tahukah engkau nama syahadat dan menjadinya kepada kita, jawab, yang bernama syahadat adalah kita ini, yaitu diri kita bermakna diri kita itu sifat Allah dengan rupa Allah, yaitu inilah yang dinamakan sifat. Dan sifat itulah tempat kejohirannya insan kamil mukamil yang sempurna lagi menyempurnakan, karena inilah tempat hak Allah, sebagaimana yang di dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa anna siruhu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Artinya insan itu rahasiaku dan rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah sifatku, itu adalah tiada lain daripada aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ada pada dirimu mengapa kau tidak melihat. Artinya keterangan di dalam diri kamu adalah aku yang mengenal diri pada batang tubuhmu. Mengapa kamu tidak mengetahui semua kehendakku yang mengenal, dan mengapa kamu tidak mengatakan kepada sahabatmu? Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, tubuh manusia dan nafsunya, hatinya, pendengarannya, dan lidahnya, tangannya, serta kakinya, dan serta penglihatannya, akunya, faktakan dia dengan aku. Tiada insan itu lain daripada aku, dan tiada aku lain daripadanya. Tiap seperti sahidah zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sahidah itu diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wujud kita. Bila disebut wahdah itu sifat Allah, tapi wahdah itu rupa Muhammad, yaitu diri kita, dan wahdah itu nama Muhammad. Allah itu nama kita. Ainul Haq adalah
sebenarnya sifat zat hayyun, tapi dia jahir, maka harus kita pahami supaya paham tentang perkara syahadat ini. Rupanya syahadat termasuk panca indera yang 4: pendengar, pencium, penglihat, pengrasa. La ilaha illallah. La pendengar, ilaha pencium, illa penglihat, Allah pengrasa. Penyaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi akulah Muhammad rupa zat Allah. Nabi Muhammad berkata, aku bersabda kepada Sayyidina Ali, aku bersaksi kepada zatku sendiri bahwa tiada ada Tuhan selain aku, dan Muhammad adalah rasulku. Yang bernama Allah adalah badanku yang bernama Muhammad itu adalah cahayaku, yang bernama Rasul itulah rahasiaku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zat yang sebenarnya adalah wujud mutlak yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah nurullah. Rasul itu adalah sirullah. Jika sudah tahu diri kita, diri mengenal diri, artinya diri kita kenal kepada Muhammad, karena sifat Muhammad itu sama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Firman Allah dalam hadis qudsi, kenali dirimu ya Muhammad yang nyata. Fakat Rabbahu, maka sungguh telah kenal kamu pada Tuhanmu. Tiap-tiap mengenal diri kita, maka melihatlah kepada Muhammad, karena Muhammad tiada dengan adanya kita. Inilah rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim kudrat, ha iradat, mim ilmu fungsi, mim ilmu, dal hayat. Mim hayat itu hidup, ha tanpa dengan, ilmu fungsi, hayat tidak akan, pendengaran, pencium, penglihat, pengrasa. Mim ha pada Muhammad urat tulang otak sumsum. Mim bulu kulit darah daging. Dal nyawa atau ruh. Jika engkau sudah melihat mengenal sifat batang tubuh Muhammad, melihatlah kita keelokan keesaan zat kudrat iradat Allah. Allah Karim. Sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ialah sifat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kudrat kuasa. 2. Iradat berkehendak. 3. Ilmu maha mengetahui. 4. Hayat hidup. 5. Sama mendengar. 6. Basar melihat. 7. Kalam berkata-kata. Sifat Allah Subhanahu wa taala Allah. Alif bulu kulit darah daging. Lam urat tulang otak sumsum. Lam pendengar, pencium, penglihat, pengrasa. Ha nyawa atau ruh. Itulah sifat kebenaran Allah yang menguasai seluruh batang tubuh kita dengan 7 huruf sifat, yaitu Allah. Allah qadirun adalah kuasa, muridun adalah berkehendak, alimun maha mengetahui, hayyun maha hidup, samiun maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berkata-kata. Allah. Alif bulu kulit darah daging. Lam urat tulang otak sumsum. Lam pendengar, pencium, penglihat, pengrasa. Ha nyawa ruh. Inilah sifat kebenaran Allah yang menguasai seluruh batang tubuh kita.
kudrat kuasa berkata-kata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hak seluruh tubuh kita ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya. Maka hak-hak terbagi ada 4. Hak ibu, bulu kulit darah daging. Hak bapak, urat tulang otak sumsum. Hak Nabi, pendengar pencium penglihat pengrasa. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh nyawa. Inilah saudara yang 4 sekandung. Jadi 5 dengan kita ketahui, yaitu 1 Camariyah, 2 Tubaniyah, 3 Tambuniyah, 4 Uriyah. Harus kita ketahui menjadinya kepada kita. Dan 1 Mada, 2 Madi, 3 Mani, 4 Manikam. Artinya air mani yang jatuh dengan 4 kata titik menjadi manusia seperti kita. Pelajarilah hal tersebut di bawah ini. 1 Camariyah, 2 Tubaniyah, 3 Tambuniyah, 4 Uriyah. Camariyah bulu kulit, Tubaniyah darah dan daging, Tambuniyah urat dan tulang, Uriyah otak dan sumsum. 1 api pengrasa, 2 angin pencium, 3 air penglihat, 4 tanah pendengar. Muhammad, Mim Muhammad, Mada, Camariyah, malaikatnya Jibril. Diri Ha Muhammad, Madi, Tubaniyah, Mikail, rupa. Kalau tadi Mim Muhammad, Mada, Camariyah, Jibril yaitu diri. Adapun Ha Muhammad, Madi, Tubaniyah, Mikail, rupa. Adapun Mim Muhammad, Mani, Tambuniyah, Israfil, nama. Dal Muhammad, Manikam, Uriyah, Israel, kelakuan. Camariyah cahaya merah, unsurnya api, darah, malaikatnya Jibril. 2 Tubaniyah cahaya putih, unsurnya air mani, malaikatnya Mikail. 3 Tubaniyah cahaya hijau, unsurnya angin, napas, malaikatnya Israfil. 4 Uriyah cahaya unsurnya tanah, hitam, cahaya hitam, unsurnya tanah, daging, malaikatnya Israel. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.